Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat siang ya. Di dalam kegiatan Zoom Minar pelatihan ACLS ya, materi yang selanjutnya ini sudah on recorded ya, yaitu tentang manajemen pada pasien pasca henti jantung atau yang disebut dengan ROSC, yaitu Return of Spontaneous Circulation. Dari materi-materi yang kita sudah pelajari, yaitu pada manajemen pasien dengan cardiac arrest, manajemen pasien dengan takiaritmia, kemudian manajemen pada pasien dengan bradiaritmia, dan kalau pasiennya sudah dilakukan tindakan tersebut, ya ternyata ada tanda-tanda sirkulasi, maka pasien segera masuk ke tata laksana lanjutan, yaitu post cardiac arrest, yaitu perawatan di ICU atau ICU, yaitu dengan pendekatan ROSC. Ya, baik, tujuan umumnya adalah pasien atau kita semua ya peserta mampu melakukan perawatan pasien pasca resusitasi setelah kembalinya sirkulasi spontan ya. Mampu melakukan perawatan pasien pasca resusitasi setelah kembalinya sirkulasi spontan. Kemudian tujuan khususnya adalah mampu melakukan ya mampu melakukan penilaian ulang pada pasien yang sudah mengalami henti jantung atau ROSC, kemudian mengoptimalkan ventilasi dan oksigenasi, kemudian mengatasi adanya tanda-tanda hipotensi pasca resusitasi, dan memutuskan tindakan apakah perlu dilakukan tindakan reperfusi koroner dengan tindakan PCI, dan melakukan temperatur time management pada pasien dengan hipotermia. Ya. Nah, algoritmanya berbeda ya. Kalau pada kasus dengan cardiac arrest, maka algoritma yang kita gunakan adalah CAB, namun pada kasus dengan post cardiac arrest atau ROSC, maka algoritmanya berubah menjadi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Ya, oke teman-teman, ROSC adalah kembalinya sirkulasi spontan yang ditandai dengan adanya nadi, ya, adanya nadi. Nah, ini adalah algoritma yang terbaru, yaitu pada algoritma tahun 2020 ya, menurut American Heart Association ya. Coba kita pelajari bersama, buat teman-teman mungkin yang masih kecil bisa di-zoom-kan lewat monitor handphone Anda. Baik, pada kasus dengan ROSC Opstein ya, yang pertama adalah pada fase inisial stabilisasi, ya ada fase inisial stabilization. Yang pertama adalah manage airway ya, yaitu manage airway dengan cara early replacement of endotracheal tube. Ya, jadi kalau pasien memang dilakukan tindakan supraglottic airway pada bagian upper, sekarang diganti dengan lower, yaitu dengan menggunakan endotracheal tube. Ya. Selanjutnya adalah manage respiratory parameters, ya, yaitu dengan melakukan pemberian ventilasi tambahan atau rescue breathing sebanyak 10 kali per menit ya, atau pemberian setiap 6 detik. Dan ini berubah algoritma dari algoritma sebelumnya, yaitu 10 sampai 12 kali per menit ya. Kemudian untuk target saturasi, SPO2-nya ini targetnya adalah 92% sampai 98%. Ini juga berubah, di mana di pokok pembahasan sebelumnya di AHA tahun 2015 adalah targetnya di atas 94%. Ya. Kemudian nilai tekanan parsial CO2 yaitu 35 sampai 45 mmHg ya. Nah, ini adalah masuk di inisial fase di airway dan breathing. Ya, bagaimana untuk disirkulasinya? Ya, disirkulasinya di situ adalah manage hemodynamic parameter, yaitu nilai systolic blood pressure di angka 90 mmHg, kemudian dengan target MAP mean arterial pressure adalah di atas 65 mmHg. Ya, kita tahu ya bahwa perhitungan MAP sama dengan 2 kali diastol ditambah sistol dibagi 3. Targetnya adalah lebih dari 665 mm air raksa. Ini masuk di inisial fase. Nah, selanjutnya baru EKG 12 lead. Ya, jadi di sini sudah disarankan sudah EKG 12 lead setelah hemodinamik tercapai. Nah, kemudian kita masuk ke fase continued management and additional emergent activities ya.
Jadi manajemen aktivitas untuk tambahan pada emergensinya. Yang pertama apa? Ya, setelah di EKG 12 lead, apakah menemukan adanya suatu gambaran ST elevasi atau tidak? Ya, kardiak intervensi dengan tindakan reperfusi kalau memang ditemukan adanya suatu gambaran STEMI persisten, ya, STEMI persisten, STEMI present, kejadian STEMI, ya. Kemudian selanjutnya adalah unstable cardiogenic shock, ya. Kemudian mechanical circulatory support required, artinya di sini adalah apakah perlu pasien itu dipasang yaitu intra-aortic balloon pump, ya, pada pasien-pasien dengan shock cardiogenic, ya. Ini. Nah, selanjutnya apakah pasien bisa mengikuti follow command? Nah, ingat ini ya. Masuk di D, follow command. Bisa mengikuti perintah tidak? Jika tidak, ya. Jika tidak, maka di situ ada yang namanya TTM, temperature time management, ya. Maka pertimbangkan untuk CT brain, CT scan, EEG monitoring, other critical care management atau pemeriksaan tambahan yang berhubungan dengan saraf. Tetapi jika mampu dan lemah, ya, maka bisa dilakukan dengan perawatan kritis manajemen. Nah, buat teman-teman semuanya, ya, evaluasi dan treat rapid reversible etiologi, artinya segera evaluasi dan cari penyebab secara berulang-ulang penyebabnya terjadinya cardiac arrest, dan diharapkan mampu berkonsultasi dan melakukan perawatan secara berkelanjutan, karena ini adalah tahap yang paling penting juga, ya, setelah survive dari cardiac arrest atau tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di dalam inisial stabilisasi fase, ya, resusitasi, ya, ini ongoing during the post RSC fase, ya. Ini banyak hal yang harus dapat dilakukan, ya. Salah satunya adalah airway management. Ini kita bisa gunakan waveform capnograph of capnometry of to confirm and monitor endotracheal tube placement. Jadi memang harus divalidasi ulang, ya. Bisa menggunakan capnograph waveform, ya. Kemudian ukur parameter respiratory, ya, dengan titrasi pengaturan FiO2 dan nilai saturasi targetnya adalah 92 sampai 98%, ya, dengan STAR kurang lebih 10 kali per menit, ya. Dengan titrasi PaCO2 adalah 35 sampai 45. Nah, kemudian manage hemodinamik parameter, ya. Maka di situ disarankan bisa dengan pemberian obat-obatan, ya. Yang pertama yaitu dengan memberikan administer kristaloid and or vasopressor or inotropic for goal systolic blood pressure. Jadi pencapaiannya untuk mencapai di atas 90 bisa dengan cairan kristaloid, obat-obatan vasopressor atau inotropik, ya. Kemudian untuk target atau juga target MAP-nya di atas 65 mmHg. Selanjutnya adalah continued management and additional emergent activity, ya. Nah, salah satunya adalah untuk mengevaluasi, ya, kondisi yang berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran, maka bisa dilakukan dengan target temperatur manajemen atau yang disebut dengan TTM, ya. Dan ini menjadi prioritas tinggi, ya, pada pasien cardiac intervention. Nah, emergency cardiac intervention, ya, harus segera dilakukan EKG 12 lead, ya, yaitu elektrokardiogram, kemudian hemodinamik untuk tindakan intervensinya. Tadi contohnya adalah IABP-nya, ya. Nah, untuk target temperaturnya yang dicapai adalah 32 sampai 36 derajat Celcius, ya, sesegera mungkin, ya. Dengan menggunakan cairan yang sudah didinginkan, ya. Cairan didinginkan. Kemudian juga teman-teman bisa melakukan monitoring secara temperatur secara kontinu, yaitu dengan pemasangan temperatur di esofagial, rektal, atau bladder. Jadi ada 3 temperatur yang bisa dilakukan pengukuran, bukan temperatur di aksilanya, ya. Kemudian atur suhu tubuh, ya. Atur suhu tubuh,
kemudian atur pernafasan ya, normoksia, normokapne, dan apakah ada tanda-tanda hipoglikemi tidak. Jadi pencapaiannya adalah euglikemia atau gula darah yang normal ya. Kemudian provide continuous or intermittent electrocardiogram. Jadi pantau terus dengan menggunakan EEG ya. Dan berikan ya secara protektif dengan pemberian mesin ventilasi mekanis ya. Tentunya pada kasus dengan ROSC ini ya teman-teman juga harus melakukan yang namanya pencarian penyebab dengan 5H and 5T ya. Ada hypovolemia, hypoxia, hidrogen ion, hypokalemia and hyperkalemia, hypothermia ya, kemudian tension pneumotorak, tamponade kardiak, toxicity, trombosis pulmonari, dan trombosis koronari ya. Jadi ini merupakan perubahan-perubahan algoritma di AHA tahun 2020 yang memang sebelumnya ini sudah dibahas ya, namun ada beberapa perbedaan dari sebelumnya ya. Ini saya perjelas ulang. Jadi kalau pasiennya sudah ROSC ya, maka bisa target saturasi tercapai di atas 92, hipotensinya sudah teratasi di atas 90 ya, maka bisa EKG 12 lead untuk dilakukan reperfusi koroner atau tindakan pemasangan alat-alat untuk peningkatan kardiak outputnya ya. Salah satunya adalah IABP. Kemudian kaji lagi apakah pasien bisa mengikuti perintah atau tidak. Kalau tidak, maka temperatur time management bisa dilakukan ya dengan pemberian cairan yang didinginkan dengan target suhu adalah 32 sampai 36 derajat Celcius ya. Suhunya pun tergantung dari suhu aksila, suhu esofageal, bladder atau suhu pada bagian rektal ya. Dan kalau bisa mengikuti perintah maka masuk ke perawatan kritis lanjut. Oke. Ya. Ini adalah ROSC ya. Ini tadi ada perubahan, ini di AHA 2015 ya, ventilasinya sudah cukup 10 kali per menit. Ya, kemudian pertahankan SPO2-nya lebih dari 92%, SPP-nya lebih dari 90 mmHg atau MAP lebih dari 65 mmHg. Kalau pasiennya memang masih terpasang supraglutik airway, maka segera ganti ya di airway itu ganti dengan pemasangan ETT dan langsung dipasang kapnograf waveform-nya ya. Kemudian di D adalah target temperatur manajemen jika pasiennya tidak mampu mengikuti perintah. Ya, jadi teman-teman ya, ini adalah di airway, pemasangan advance airway, kita ulang lagi ya, adalah lakukan reintubasi dengan airway definitif ya. Kemudian pernafasan 10 kali per menit dengan pertahankan nilai saturasi lebih dari 92% yang terbaru. Dan di sini hindari hiperventilasi. Ya, hindari hiperventilasi. Makanya kenapa penting saturasinya 92 sampai 98, kemudian 10 kali per menit. Ya, ada 2 angka dikurangi karena apa? Tujuannya adalah mengurangi penumpukan udara di ruang paru yang berdampak bisa menyebabkan kondisi lain. Misalkan tekanan parunya meningkat ya, atau terjadinya tekanan intraabdominalnya meningkat sehingga bisa menyebabkan pasien aspirasi. Pertahankan SBP di atas 90 atau MAP lebih dari 65 ya. Tadi dengan cairan kristaloid bisa di loading 1 sampai 2 liter normal salin. Kemudian bisa dengan pemberian obat-obatan ya. Vasopresor, inotropik ya. Ada 3 ya. Jadi cairan kristaloid, vasopresor atau inotropik ya. Yaitu obat-obat yang diberikan dapat dengan dopamin 5 sampai 10 mikro per kilogram berat badan per menit, epinefrin 0,1 sampai 0,5 dan norepinefrin 0,1 sampai dengan 0,5 mikro per kilogram berat badan per menit ya. Untuk temperatur time management ya, pertahankan suhu internal, esofageal, bladder, dan rektal yaitu 32 sampai 36 derajat Celcius. Ya, dengan pemberian cairan yang didinginkan yaitu pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam ya, sebanyak 30 cc per kilogram berat badan. Untuk pemberian diagnostik ya, untuk pemeriksaan diagnostik teman-teman ya. Jadi EKG 12 lead bisa dilakukan di awal tadi
Yang paling penting bisa segera dilakukan pemeriksaan laboratorium, salah satunya adalah nilai AGD, cardiac marker, enzimnya, troponin T-nya ya, atau nilai lain ya, AGD atau elektrolit, kemudian pemberian pemasangan Foley kateter untuk evaluasi balance teorisisnya, berapa cairan yang keluar ya, karena nanti pada kasus dengan shock kita harus melihat output yang keluar. Kemudian fototorak ya, fototorak di AP ya, anterior posterior untuk melihat apakah pasien mengalami tension pneumotorak ya atau kondisi kelainan kardiak tamponit yang lainnya ya. Ini. Kemudian pasien juga dipasang NGT ya untuk tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penekanan di dalam intraabdominalnya ya, mencegah aspirasi ya untuk tujuan dekompresi, kemudian untuk menganalisa cairan lambung dan memberikan obat-obatan serta memberikan diet nutrisi cair ya. Baik, ini adalah materi terakhir dari saya terkait dari manajemen pasien post cardiac arrest atau yang disebut dengan ROSC. Itu saja dari saya untuk selebihnya ya. Kalau ada pertanyaan dengan senang hati ya untuk materi-materi ROSC ya.